aspirasinya pada situ terkait BLT lah, tentang data, tentang ada orang menerima BLT-nya 600, kalau terima 200 gitu. Tapi kan sudah dijelaskan sebenarnya. Kemudian aksi lagi kan tanggal 29 Juni itu nutup jalan lagi mereka. Itu nutup jalan. Nutup jalan. Kan tuntutannya pada saat itu udah bukan lagi tentang BLT tapi tentang pengunduran kepala desa. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Informasi pukul 11 lepas 25 menit waktu sahabat semua Mangkala di ruang Faslah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Kali ini kita dengan narasumber kita adalah Bapak Horace Silalahi, Kapolres Mandailing Natal. Di tengah kesibukan beliau ini kita sita waktunya dulu di studio. Makasih Pak, waktunya masih ada di sini ya. Baik, kita akan lanjut bahwa selain narkoba tadi kan ada ganja Pak Kapolres kan. Kemudian yang sering muncul itu di Madinah adalah kekerasan seksual tadi terhadap anak gitu ya. Tadi kita juga sudah berdiskusi terkait dengan itu. Menurut Pak Kapolres sendiri, kenapa hal ini bisa berulang-ulang gitu kah? Apakah dari sisi hukum yang diterima pelaku tidak cukup untuk menimbulkan efek jerah? Atau apa gitu? Problem apa ini berulang-ulang gitu? Ya, jadi yang pasti kan Bang, kalau kejahatan itu kan dia berawal dari niat dan kesempatan Bang ya. Niatnya ya kalau masyarakat tuh rusak dia, misalnya tadi kalau seksual misalnya, seksual itu kan di atas dorongan Bang, dorongan apa? Dorongan birahi misalnya. Sekarang ini kan banyak ya media-media yang maksudnya sarana orang untuk mendapatkan itu kan sudah tidak terbendung. Internet inilah ya. Ya karena memang inilah eranya, macam era teknologi yang memang segala ya tanpa batas gitu. Dia bisa masuk ke ruang-ruang yang ruang anak kita gitu, ke dalam kamar segala macam. Jadi anak Anda bisa akses apapun dengan kemajuan teknologi sekarang. Itu kan bisa memicu membentuk anak-anak yang misalnya perilaku menyimpang misalnya, atau mungkin moralnya merosot misalnya Bang. Itulah memicu kejahatan tadi gitu Bang. Tapi kan apa sarannya terhadap orang tua tuh? Pengawasan gitu. Ya pengawasan Bang satu. Kalau terkait dengan misalnya sarana ini Bang, sarana yang merusak tadi ya, penggunaan gadget ini harusnya untuk anak-anak dibatasi lah, dibatasi oleh orang tua gitu. Kalau dibatasi secara ini tidak mungkin kan, itu udah eranya seperti sekarang lah gitu. Memang sudah semua memang sudah serba era 4.0 Bang. Jadi memang nggak bisa ini. Ya kita yang punya tanggung jawab moral untuk anak muda kita, ya kita yang mengawasi gitu Bang. Kami dari sisi penegak hukum ya kami akan terus menegakkan hukum untuk itu. Mudah-mudahan efek jerahnya ada. Tapi dari sisi lain, sisi yang lebih luas lagi terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat, ya pengawasan dari lingkungan masyarakat itu penting. Baik, kembali kami sampaikan dan kami tawarkan partisipasi Anda. Boleh berpartisipasi, boleh Anda bertanya lewat laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM atau di WA kita di 081291721177. Ini Pak, kita bacain dulu nih WA yang masuknya. Assalamualaikum, saya Nita di Pidoli Pak. Saya mau tanya sebenarnya kasus demonstrasi yang terjadi di Desa Mumpang Julu itu kejadiannya seperti apa gitu ya. Terus sekarang sudah sejauh apa progres kasusnya Pak gitu. Dan satu lagi Pak, bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang lagi Pak? Terima kasih. Itu pertanyaannya Pak. Ya oke. Kita belum ke Mumpang tapi ini udah menarik gitu ya. Menarik. Perlu pengen banyak tahu. Oke Pak, ini memang kasus yang paling menyita salah satu. Saya yakin sekali Pak Kapolres itu agak sedikit menyita pikiran, tenaga dan segala sesuatu terkait dengan kasus demonstrasi yang di luar dugaan kita bahwa terjadi di Desa Mumpang Julu yang terkait dengan pembayaran BLT katanya transparan, atau yang tuntutannya itu adalah mengundurkan dirinya kepala desa yang ada di sana. Ini sudah sejauh mana Pak nih progresnya? Iya, jadi penyidikan itu sudah penegakan hukum berjalan. Jadi sudah ada 20 orang tersangka.
2 orang ditangguhkan karena mereka adalah anak-anak gitu ya. Jadi ditangguhkan dan itu dikembalikan ke orang tua untuk ditangguhkan penahanannya. Kemudian untuk yang lain diproses oleh penyidik Polda Sumut, semuanya dibawa ke sana. Gitu. Dan untuk yang pelaku lain yang termasuk aktor itu inisial RS itu lagi sedang dicari oleh Polda. Nah, itu sebelumnya nggak ada ya, nggak terprediksi gitu. Misalnya kan pertamanya penyampaian aspirasi, hanya kasusnya kalau dikatakan dengan efek yang terjadi itu kan tidak begitu besar misalnya, itu nggak ada terprediksi sama sekali oleh Pak. Ya, jadi Bang, itu berkembang ya situasinya. Jadi awalnya kan sebenarnya kan kejadian bulan Mei itu ada pertemuan malam hari di jam 9 malam di desa itu pertemuan. Dan itu juga berakhir hampir ricu juga gitu. Tapi tidak sampai nutup jalan. Nah, ternyata kami dengan Pak Sekda datang ke sana jam 1 malam gitu. Jam 4 lah selesai itu masalah itu dan diserap aspirasinya. Aspirasinya pada saat itu terkait BLT lah, tentang data, tentang ada orang nerima BLT-nya 600 kok terima 200 gitu. Tapi kan sudah dijelaskan sebenarnya. Sudah dijelaskan terkait dengan pengunduran kepala desa lah. Itu nanti dijawab, nanti akan segera diproses oleh Pemda. Kemudian aksi lagi kan tanggal 29 Juni itu menutup jalan lagi mereka. Itu nutup jalan. Itu ternyata awalnya udah mau kami bubarkan gitu kan, tapi karena mereka juga ada barikade anak-anak di situ, ibu-ibu, sehingga kami kira kalau kami paksa bubar tak mungkin, kasihan anak-anak ibu-ibu itu. Kami coba persuasif ke mereka, kami coba memisahkan antara orang yang unjuk rasa dengan anak-anak ibu-ibu, tapi kan susah karena mereka sepertinya sengaja lah, karena kan tutup jalan kan, masa orang anak-anak diajak sih untuk yang berbuat pidana gitu kan, tidak baik ya. Jadi jam 10 itu mereka tutup. Nah, kan tuntutannya pada saat itu udah bukan lagi tentang BLT tapi tentang pengunduran kepala desa. Nah, tuntutannya dari Pemda kan menjelaskan tentang prosedur penanganan masalah, misalnya kan tentunya butuh waktu. Itu pasti butuh waktu. Dijawab oleh Pemda pada saat itu kan 5 hari. Mereka tidak mau, kemudian di rapat lagi coba 3 hari gitu. Terakhir 3 hari dari Pemda. Itu coba dikomunikasikan, tapi kan tidak juga mau pengunjuk rasanya ya, Awaludin dan kawan-kawan itu bukan masyarakat ya, tapi Awaludin dan kawan-kawan gitu. Yang lain kan terprovokasi oleh pemikiran mereka gitu. Saya katakan menurunkan kepala desa itu nggak mudah. Ada mekanismenya, prosesnya, waktu. Memilih saja kan begitu pada prosesnya, tapi kalau menurunkan ya itu ada proses juga. Jadi tolong mengertilah. Tapi kan memang dia tidak mau ini ya. Adik kita itu inisial A itu dia tidak mau ngasih tidak mau memahami penjelasan kita, tidak ngasih tempo gitu ya, maunya secara pokoknya di sidang di situ di jalan katanya disuruh datang. Gitu supaya datang kepala desa dihadirkan di situ, bupati hadir di sidang situ. Ini kan pemikiran yang salah, menurut saya salah, nggak boleh begitu. Apalagi dan itu berkali-kali udah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan, bukan begitu cara berpikirnya. Gitu. Kami datang ke sini bilang mereka kami tidak mau ditipu. Siapa yang menipu? Kita kan Pak Sekda kan orang tua kita datang ke sana, kami datang ke sana. Kan kami dalam rangka menyelesaikan masalah, bukan menipu mereka gitu. Jadi memang ada awal komunikasi yang ini gitu yang dibangun tidak mentok, dia tidak akan pernah terbentur dia gitu ya. Iya. Nah, tapi kan kejadian itu kenapa bisa seradikal itu begitu kalau iya, jadi gini Bang, jadi kronologisnya gini, jam 10 kan ditutup ya. Jam 11 itu mau coba buka tapi nggak bisa karena berisiko takut anak-anak korban. Kemudian kami coba persuasif lah lewat tokoh di sana, tokoh agama. Saya sholat masjid, saya coba temuin tokoh di rumahnya, saya tanya tolonglah anak kita itu yang koordinator aksi itu dikasih tahu cara berpikirnya begitu. Masalah itu diselesaikan bukan dengan cara nutup jalan, dengan menzolimi orang. Banyak sekali orang sekian kilometer macet dengan berbagai kepentingan gitu. Kalau dibilang katanya memperjuangkan sesuatu pakai hati, bukalah hati dia supaya supaya cara dia memperjuangkan itu juga tidak zolim ke orang gitu. Jadi berbuat baik itu dengan cara yang baik. Dan itu sudah disampaikan ya. Sudah saya sampaikan para tokoh di sana, tapi para tokoh sepertinya juga tidak bisa memberi pemahaman ke si koordinator aksi itu gitu. Artinya buntulah di situ. Nah, kami coba komunikasi langsung lah dengan yang bersangkutan, kami jelaskan gitu tentang jawaban Pemda 3 hari misalnya. Tolonglah diterimalah, kan pasti ada proses ini. Tapi mereka tidak mau, pokoknya tetap tutup jalan.
sampai pukul 17 jam 5 itu kan sore. mendekati jam 18 Ya. kan kami kira ini harus dibuka jam 18 dibuka karena udah sebanyak sekali orang yang terkorban untuk itu. Kilometernya udah justru korban ya. istilahnya kepentingan yang dirugikan lebih besar daripada yang ini yang katanya BLT itu ya, gitu. Kira-kira gitu. Akhirnya kami coba siapkan ini kami, tapi saya akan nego sekali lagi dengan mereka, nyampaikan tolong dibuka. Kalau misalnya tidak dibuka juga geser sedikit ke kiri, karena masih ada luas tuh. Ya. Nah, jadi unjuk rasa berjalan, tapi jalan bisa dibuka. Itu rencana saya pada saat itu. Tapi belum lagi itu terlaksana, kami udah di ini oleh masa anarkis itu, dilempari oleh batu. Ya otomatis pada situ ya kami tindakannya ya udah kami bertahan saja, kami coba memecah konsentrasi massa yang perusuh itu, gitu. Kami memilih mundur supaya tidak ini terus gitu. Tidak bentrok terus, kami coba mengalah untuk karena kami kan ukur betul jangan sampai ada masyarakat yang korban oleh mereka gitu. Ada anggota kami kan kena lempar 8 orang. Oke, baik. 7 orang. Dan itu sudah diproses gitu ya, Pak? Sudah diproses. Harapan Pak Kapolres terkait dengan tidak serupa ini kan ada juga. Artinya BLT ini kan terus berjalan. Tidak hanya pada desa itu saja, semua desa misalnya. Harapannya dan seperti apa misalnya himbauan Pak Kapolres terhadap yang memicu katakanlah begitu konflik ini. Ya intinya kalau ada masalah BLT tentu kan manusiawi, kesalahan misalnya data segala macam, itu manusiawi gitu. Manusia itu memang sifatnya selalu salah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencari masalah, bisa. Tapi kita coba menurunkan tensi kita buka hati kita untuk mau berdialog dengan orang, bertoleransi dengan orang, berbaik sangka dengan orang gitu. Jadi masalah itu bisa selesai. Artinya kita buka komunikasi lah antara misalnya masyarakat, pemerintah dalam hal ini gitu kan. Jadi bisa dibuka komunikasi, jalanlah komunikasi untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah kalau untuk Mompa ini kan sepertinya mereka ditunggangi kan, isu-isu masih ditunggangi oleh mereka untuk kepentingan mereka gitu. Ada target-target tertentu nggak kira-kira itu? Nanti itulah itu kalau terkait itu nanti kan berkembang ya penyidikannya. Nanti di penyidikan lah ininya. Intinya ya aksi itu berujung anarkis dan pelaku-pelakunya sudah kita tangkap. Gitu. Nah, himbauannya kepada semua masyarakat kita termasuk masyarakat para kepala desa nih Pak. Kait dengan itu saja dulu misalnya. Pertama gini kepada masyarakat, insya Allah lah pemerintah pastilah memikirkan lah apa yang terjadi permasalahan masyarakat. Tentunya kan itu bisa dikomunikasikan melalui kepala desa, melalui BPD, mulai tokoh masyarakat di sana. Kan di sana banyak orang tua, ulama, tokoh masyarakat. Itu kan bisa komunikasi dengan beliau-beliau gitu. Kalau lah misalnya ada mahasiswa, misalnya anak muda yang pingin mungkin karena energiknya mau memperjuangkan, perjuangkanlah dengan norma-norma rambu-rambu yang benar gitu. Misalnya tidak melanggar hukum, misalnya tidak nutup jalan, menyampaikan aspirasi itu kan hak orang. Itu kan dijamin oleh undang-undang, boleh nyampaikan, tapi tidak dengan nutup jalan mau menutup hak orang gitu ya. Itu digarisbawahi. Jadi intinya komunikasi dengan dengan semua pihak. Bangun, Dan memang harus dilakukan secara transparan gitu ya Pak. Transparan. Baik nih, Bayangkara kan sudah masuk di usia ke-74. Ini sudah tua sekali dan institusi ini memang sudah berpengalaman dan profesional misalnya. Apa nih yang menjadi titik fokus perbaikan di polisian khususnya di Polres Mandailing Natal nih secara khusus di bawah kepemimpinan Anda sebagai Kapolres? Pertama kami kan menegakkan hukum, jadi tentunya kami mudah-mudahan jangan sampai kami melanggar hukum. Jadi secara internal semangat itu perlu akan kami bangun. Jadi tidak secara internal kami secara personalnya tentu kami ingin personal kami itu profesional yang yang baik gitu ya, disiplin, taat hukum, kemudian profesional, terus humanis ini kan yang sering sekarang kita ini kan ke masyarakat supaya bagaimana menangani masyarakat itu dengan humanis, tidak dengan bukan berarti mengurangi ketegasan ya, tapi humanis itu kan cara kita berkomunikasi lah dengan masyarakat agar masyarakat juga mau berkomunikasi dengan kita, membantu kita gitu Pak. Ada nggak lagi nih polisi ini kan terkesan misalnya eksklusif gitu, artinya tersendiri gitu kan, dan orang juga rasa enggan berkomunikasi dengan polisi masyarakat itu. Apalagi kalau butuh saksi misalnya,
nggak maulah berurusan dengan ini. Nanti itu bagaimana menyikapinya dan apa yang harus? Ya, macam itu kan kendala. Masyarakat ini macam-macam ya ini. Misalnya mau jadi saksi tadi kan malas, memang ya perlu pengorbanan. Jadi memang itulah tantangan bagi kami. Jadi bagaimana supaya memberi paham ke masyarakat agar dia misal mau jadi saksi seperti apa ya, kita kasih paham lah bahwa menegakkan hukum itu kan perlu dukungan saksi itu. Tanpa peran dari yang bersangkutan ya nggak bisa diungkap kasusnya misalnya gitu. Itu kan perlu komunikasi yang inilah dengan masyarakat agar masyarakat bisa mengerti. Kami harus sering turun ke masyarakat gitu, harus intinya bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, termasuk persoalan yang menyangkut misalnya ada kejadian atau kasus gitu kan, perlu juga misalnya informasi atau pengaduan dari masyarakat. Itu apa yang disediakan oleh pihak polisi atau kepolisian sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam hal menjaga misalnya terkait penegakan hukum, Kamtibmasnya gitu. Ada kasus-kasus termasuk masalah peredaran narkoba gitu kan, supaya mau berpartisipasi. Apa yang jadi polisi. Jadi kami udah nyiapkan. Pertama kan kalau untuk mengadukan tuh bisa datang resmi ke kami. Tentunya dibawalah bukti-bukti apa yang memang ingin diajukan sebagai dasar untuk mengadukan sebuah pidana misalnya. Itu dibawa ke kami. Atau informasi awal boleh lah. Kan kami punya juga situs-situs resmi. Kalau mau di sounding situ boleh, tapi prinsipnya ya harus datang melapor langsung gitu ya, langsung ke kantor. Ada perlindungan itu dari pihak. Tentu ada perlindungan. Dan itu artinya dilindungi bagi orang yang mau mengadu gitu. Tentu di ini, apalagi misalnya narkoba misalnya, tentu kan identitas pelapornya kan dirahasiakan. Karena memang sangat beresiko sekali. Kita kan tentu jagalah masyarakat jangan sampai juga dia beban bagi dia kan. Oke. Nah, ini Pak Kapolres, ini kan target ini. Apa target dan harapan ke depan ini baik sebagai polisi maupun sebagai personal, sebagai pribadi Pak Horas Duasilalahi misalnya dalam tugas khususnya di Mandailing Natal. Nah, jadi target tentunya kami ingin stabilitas Kamtibmas di Mandailing Natal ini terpelihara. Apalagi agenda kita yang terdekat adalah kan pilkada gitu ya. Pilkada pada bulan Desember itu harapan kita stabilitas Kamtibmas itu terjaga sehingga proses pilkada tadi bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU. Itu satu, itu agenda politik ke depan. Kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan di Madinah ini, misalnya contoh masalah narkoba, ada potensi konflik, karhutlah, kebakaran hutan itu, kemudian bencana alam, kemudian kejahatan anak tadi, kemudian COVID-19. Itu targetnya sih bisa ini ya, misalnya ke kasus narkoba ya target kami turun. Kemudian resistensi masyarakat terhadap narkoba itu meningkat gitu ya. Jadi kami mudah gitu ya. Kemudian tentang potensi konflik misalnya, potensi konflik tadi kan banyak, antara misalnya konflik antara perusahaan dan masyarakat terkait dengan lahan misalnya. Nah, itu targetnya bisa diselesaikan secara ini gitu ya, proses yang benar, misalnya mediasi misalnya oleh Pemda itu. Jadi bukan diselesaikan dengan cara-cara tersendiri oleh masyarakat gitu. Dan itu juga potensinya besar sekali ya di Mandailing. Konflik dengan perusahaan terkait dengan lahan. Terkait dengan lahan antara masyarakat, kemudian dengan perusahaan juga ada masalah-masalah yang kalau tidak kita tangani bisa berpotensi konflik ke masyarakat gitu. Masalah tambang misalnya, tambang masyarakat itu kan jadi masalah juga. Itu kan perlu juga penanganan secara komprehensif lah. Jadi tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari sisi yang lebih komprehensif tadi gitu. Semua pihak terlibat. Ini kan termasuk tambang terbuka ini sebenarnya Pak Kapolres. Ini kan di media sosial sudah sangat viral sekali bahwa di daerah aliran sungai. Das Batang Natal misalnya, itu kan banyak ini ada komplain. Nah, cuman kan kita harus melihat masalah itu secara cermat lah, seperti apa akar masalahnya gitu ya, sehingga tidak semata-mata penegakan hukum saja gitu ya. Kalau dari satu sisi saja ya itu memang pasti melanggar, tapi kan ada kepentingan lain misalnya, atau mungkin mengapa mereka sampai melakukan itu misalnya, kenapa sampai misalnya menggunakan alat berat misalnya. Itu kan perlu kajian bersama, perlu semangat bersama sebenarnya. Itu penting, semangatnya penting ya untuk kebaikan Madinah gitu, bukan untuk kepentingan gitu. Oke. Baik, itu target terdekat atau
target sebagai polisi gitu Pak? Ya target terdekatnya itulah. Gitu. Sebagai pimpinan kepolisian di Mandeling Natal. Di mana ini kondusif, kemudian terkait dengan kejahatan dia menurun gitu. Kalau secara internal di institusi? Internal insya Allah kami akan inilah mudah-mudahan personel kami itu bisa ini ya personel yang tadi humanis melakukan pendekatan kepolisian, bukan pendekatan apa ya ya pendekatan pencegahan tadi di depan dia, jadi utamakanlah kegiatan yang persuasif sifatnya gitu kan, lebih mendidik lah gitu. Tapi ini tidak terlalu ofensif gitu Pak. Ya, terbuka sekali gitu, menyerang gitu kan. Menyerang gitu. Makanya kita kasus Mompang lah. Mompang itu kan kita coba ini ya, kembali ke Mompang Bang ya. Mompang itu kan kita coba sandingkan ya atau paralel dia kegiatan penegakan hukum ini kan dia penegak hukum pasti dia wajahnya keras, tegas gitu. Ada pasukan brimob siap. Itu yang kami ini Bang. Jadi penegakan hukum, penangkapan misalnya. Penangkapan ini berjalan, tapi masyarakat dia tidak ada ketakutan gitu. Makanya kami nangkap itu langsung ke sasaran. Ada backup brimob itu hanya sekedar untuk mengantisipasi kalau ada perlawanan. Jadi tidak ada namanya istilah menyisir, tidak ada. Jadi supaya apa? Supaya meminimalisir tadi kan ada banyak anak-anak. Kami nggak mau anak-anak itu dia tergores di perasaan dia ada ketakutan karena hadirnya pasukan-pasukan kita yang mungkin dia belum pernah lihat, mungkin sosoknya seram bagi dia gitu, bawa senjata misalnya. Nah, itu kan kami hindari untuk menjaga itu. Itu kan ada trauma apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Trauma gini Bang, trauma itu kan trauma oleh akibat provokasi. Provokasinya gini Bang, provokasinya orang-orang yang nanti di kamera itu akan jadi tersangka gitu. Kemudian bawa orang semua kamu itu akan ditangkap. Itu kan penyesatan informasi sehingga orang lihat polisi takut dia Bang gitu. Makanya kita hadirkan polwan-polwan di sana untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan menjelaskan masalahnya orang-orang yang terlibat saja yang ditangkap. Yang ibu-ibu anak-anak justru kita kasih permen, kita ketawa-ketawa gitu aja, senyum. Yang orang menonton pada saat itu juga kan nggak menjadi ini kan. Mungkin orang menonton karena dia di tengah keramaian Bang ya, untuk jalan orang merasa juga apa ini saya salah juga ya. Gitu. Jadi ada efek provokasi. Dan itu semua sudah dijelaskan. Sudah jelaskan. Pak Kapolres, kami berharap misalnya bisa tetap menjadi pengayom ya di Mandeling Natal, karena memang waktu kita sudah hampir 1 jam 45 menit. Terima kasih tentunya Pak Kapolres atas kesempatan, dan ini memang sudah berkali-kali saya melakukan komunikasi dengan Pak Kapolres untuk bisa hadir di sini. Tapi kami berharap selama menjadi Kapolres di Mandeling Natal bukan ini yang pertama dan yang terakhir gitu kan. Ini yang pertama dan berkelanjutan. Kita siapkan ruang ini untuk memberikan penjelasan apa saja kepada pihak masyarakat, karena memang masyarakat perlu memahami fungsi dan tugas polisi ini. Dan kasus-kasus termasuk target Kamtibmas. Saya terakhir nih harapan kepada masyarakat dalam memasuki tahapan pilkada ini. Silakan saja Pak Kapolres, ini jangan sampai terjadi putus hubungan silaturahim, putus hakauman gitu kan, karena negara pada pilihan gitu. Jadi kan intinya kontestan cara calon ini kan tentunya kan akan menjadi calon pemimpin kita. Pasti niatnya semua baik, nggak ada insya Allah sih nggak ada namanya pemimpin itu niatnya jahat. Artinya apa? Siapapun ini itu kan tentu ini itu akan terbaik untuk kita gitu. Artinya akan berbuat positif bagi kita. Kalau masalah terkait pilihan itu tentu kan harus satu, nggak boleh 3 pemimpinnya gitu kan. Dia harus ada satu. Jadi itu dipahami dulu bahwa harus ada satu, nggak boleh 3. Jadi dipilihlah siapa yang menurut masyarakat ini. Artinya proses pemilihan itu kan banyak cara, mulai dari kampanye segala macam, kita jual program. Itu janganlah membuat masyarakat itu terbelah gitu. Jadi prinsipnya itu tadi prinsip untuk kebaikan masyarakat kalau memang misalnya ada antara sesama kontestan itu misalnya ada tim sukses misalnya atau beda pilihan ya, beda ukhuwah itu aja prinsip ukhuwah itu yang lebih penting, itu kan lebih mahal daripada apapun kan. Dibilang ukhuwah itu kan sebagai bagian daripada kesempurnaan iman ke ukhuwah itu. Jadi jangan sampai karena berbeda pilihan kita dengan tetangga nggak omongan itu kita nggak menempatkan ini masalah pada porsinya gitu. Porsi ukhuwah itu yang paling penting, jangan sampai hubungan semua orang harus baik gitu. Makanya cara komunikasi kita dalam berpolitik misalnya santun lah baginya. Kalau memang ada yang kurang pas kritis namanya, boleh kritis tapi kan harus santun. Tidak memprovokasi orang, tidak takutnya kan dengan omongan kita artinya bisa menimbulkan masalah lain. Orang tergores hatinya, itu juga harus sensitif lah dengan itu. Ada nggak persiapan khusus untuk menghadapi pilkada ini? Ya kita ini Bang secara ini kita udah siapkan namanya Sispam Kota Bang. Makanya insya Allah mungkin
dalam minggu depan itu akan ada kita simulasikan ya. Sebagai bentuk kesiapan kita Bang menghadapi segala kemungkinan. Tapi insya Allah dengan peran seluruh masyarakat, seluruh stakeholder itu kita sama-sama lah menjaga situasi mana di Madinah ini supaya kondusif. Gitu, Bang. Oke, baik, terima kasih Pak Kapolres atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Kami berharap bahwa ini adalah bagian yang pertama dan seterusnya, barangkali tidak yang terakhir, untuk selalu kita memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Sahabat Stat FM, loyalitas terhadap negara merupakan sebuah keharusan yang ada dalam setiap jiwa anak bangsa. Tidak hanya pada Polri saja, menjaga keamanan juga adalah tanggung jawab bersama. Maka sudah seharusnya masyarakat mendukung program-program Polri untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Menjadi abdi negara tidak mudah, banyak cobaan dan ucapan yang kadang menimbulkan rasa risih. Tapi pejuang sejatinya hanya fokus pada diri dan integritas. Terima kasih atas kebersamaan dan juga menyimak acara Ruang Paslah kali ini. Terima kasih pada Pak Kapolres yang telah bersedia menjadi narasumber. Kami sampaikan kita akan jumpa kembali minggu depan waktu dan jam yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih serta mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 102.6 FM.